Hai, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi perusahaan e-commerce Bukalapak. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Marlina Oktaviani, NIM saya 2019-53104, saya kelas paralel, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi telah berkembang saat ini dengan adanya teknologi informasi melalui jaringan, mampu merubah desain bisnis seperti electronic commerce atau e-commerce. Penggunaan memiliki berbagai keuntungan karena perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara elektronik tanpa batas dan kendala waktu. Kegiatan bisnis sendiri meliputi transaksi bisnis, operasi fungsi-fungsi perusahaan, melakukan sharing informasi dengan pelanggan atau supplier sebagai cara menjalin hubungan baik dengan antar pihak pelaku bisnis. Menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, tingkat performa dan produktivitas perusahaan akan meningkat dibanding perusahaan yang belum menerapkan sistem tersebut. Nah, perusahaan e-commerce Bukalapak merupakan perusahaan e-commerce yang menggunakan model bisnis konsumen to konsumen, di mana para pengguna layanan dapat dengan mudah untuk menggunakan situs dan aplikasi yang mereka kelola sebagai sarana yang mempertemukan baik individu maupun organisasi untuk dapat menjual ataupun membeli barang baru atau bekas mulai dari peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, busana, kendaraan, dan lain-lain. Sumber pendapatan e-commerce Bukalapak sendiri, yang pertama adalah sumber pendapatan administrasi dari hasil transaksi antar pelanggan. Jadi, setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual akan selalu menggunakan rekening bank pihak Bukalapak. Dengan begitu, maka akan timbul pendapatan bunga yang akan diperoleh oleh pihak Bukalapak. Hal ini didukung juga dengan adanya layanan buka dompet. Nah, yang kedua nih sumber pendapatannya dari bunga dari rekening bank buka dompet. Perlu diketahui bahwa dana yang ada pada buka dompet sendiri tersimpan pada rekening bank milik Bukalapak. Agar terjamin keamanannya, dengan tersimpannya semua uang para pengguna Bukalapak pada buka dompet yang merupakan rekening bank milik Bukalapak, maka Bukalapak sendiri akan mendapat pendapatan dari dana yang tersimpan tersebut. Yang ketiga adalah premium account. Premium account merupakan sumber pendapatan Bukalapak adalah layanan premium account. Dengan berlangganan layanan ini, para pelapak di Bukalapak akan mendapatkan banyak keuntungan yang disediakan oleh pihak Bukalapak, mulai dari akan muncul pada halaman pertama pencarian, statistik penjualan, rekomendasi harga, skor performa lapak, dan masih banyak lagi. Yang keempat nih ada pembeli prioritas. Sumber pendapatan Bukalapak selanjutnya adalah layanan pembeli prioritas yang diterapkan Bukalapak. Dengan berlangganan layanan ini, para pembeli di Bukalapak akan mendapatkan beberapa keuntungan, mulai dari gratis biaya pengiriman barang hingga 10 kali per bulan, hingga komplain lebih mudah dan cepat dibanding pengguna biasa. Layanan ini sendiri dapat didapatkan oleh para pembeli Bukalapak dengan biaya langganan Rp50.000 per bulan. Seperti halnya layanan premium account, layanan berlangganan ini tentunya akan menambah pendapatan dari PT Bukalapak sendiri. Nah, yang terakhir adalah iklan. Terdapat dua jenis layanan iklan yang ditawarkan oleh Bukalapak. Iklan jenis pertama adalah iklan yang dipasang pada situs Bukalapak sendiri, yaitu berupa promote push dan push. Push adalah iklan jenis kedua, merupakan iklan yang dipasang di luar situs Bukalapak seperti Instagram, Facebook, Google, dan lain-lain. Layanan push merupakan layanan berbayar yang akan membantu para pelapak yang ingin mempromosikan barangnya dengan cara barang yang akan dijual akan muncul pada halaman pertama pada kategori barang tersebut di situs dan aplikasi Bukalapak. Pada layanan ini, biaya mulai terhitung dari seberapa banyak push atau naik promosinya barang dari pelapak. Semakin banyak push yang dimasukkan kepada suatu produk, maka semakin naik pula peringkat produk tersebut pada kategori barang Bukalapak.
Sedangkan Promote Push sendiri merupakan layanan berbayar yang akan membantu para pelapak yang ingin mempromosikan barangnya dengan cara barang yang akan dijual akan muncul pada kolom pencarian atau search engine pada situs dan aplikasi Bukalapak. Biaya layanan ini mulai terhitung dari banyaknya klik atau para pelanggan yang memilih produk dari pelapak tersebut pada search engine Bukalapak. Iklan jenis kedua dipasang pada luar situs Bukalapak, yaitu Google, Facebook, dan lain-lain. Pada layanan ini akan membantu para pelapak yang ingin mempromosikan barang dengan cara barang yang dijual akan muncul pada pengguna pencarian Google dan juga akan muncul pada Facebook dan lain-lain. Next, alur bisnis dari e-commerce Bukalapak. E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem pengumpulan data otomatis. Bukalapak adalah situs jual beli online yang mempromosikan barang dari seller yang telah bekerja sama dengan Bukalapak ketika calon buyer mengajukan pembelian barang. Admin Bukalapak akan menghubungi seller yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi barang telah laku dan selanjutnya dilakukan transaksi. Dalam proses transaksi Bukalapak memayungi proses transaksi sampai barang diterima oleh buyer. Jadi Bukalapak sendiri itu kayak jembatan antara seller sama buyernya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui cara pembelian di Bukalapak. Nah, yang pertama-tama nih, kita langsung aja buka Google untuk praktek. Oke, kita buka dulu laptop kita, kemudian kita klik situsnya www.bukalapak.com. Di sini kita akan muncul tampilan homepage seperti ini. Terus kita harus login dulu. Nah, kalau kita udah punya akun, kita tinggal masukin aja. Tapi kalau kita login belum punya akun, kita harus daftar akun terlebih dahulu. Oke, ini lama sekali. Tunggu. Nah, ini akan muncul. Ini karena saya habis logout, saya udah punya akun. Nah, di sini kalau belum punya akun, kita klik dulu nih, daftar di sini. Nah, di daftar akun sekarang kita tinggal masukin nama lengkap atau email atau nomor handphone. Ya, akan otomatis ada username yang diinginkan di sini. Terus kita masukin password, kita masukin ulang passwordnya lagi, kemudian kita klik daftar. Nah, kalau saya udah punya akun nih, jadi aku tinggal masukin aja nama dan password, kita login. Nah, setelah kita login, kita akan masuk ke homepage selanjutnya. Nah, ke homepage Bukalapak. Nah, di sini kita bisa cari nih barang apa yang ingin kita beli. Nah, di sini akan ada search engine. Kita akan mencari misalkan sepatu. Oke. Nah, ini ada beberapa sepatu. Kita beli jadi Adidas Yeezy Boost. Nah, kita klik barang yang kita pengen. Kemudian setelah kita oke nih, kita klik beli sekarang. Nah, setelah kita klik, kita akan kelihatan nih. Terus kita pilih metode pembayarannya. Nah, di sini ada beberapa, ada virtual account, ada akun dana, kredit, gerai, dan sebagainya. Kita pilih aja salah satu. Kita klik di gerai, kita pilih di Indomaret. Nah, kemudian kita langsung aja klik bayar dengan gerai. Misalnya kamu baru diproses. Setelah kamu klik bayar dengan gerai, akan keluar muncul nomor tagihan yang harus kamu bayar. Nah, ini ada nomor tagihan dan jumlah tagihan yang harus dibayar. Oke, kayak gitu cara beli di Bukalapak.
Yang selanjutnya ini ada flowchart e-commerce Bukalapak. Sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi saya jelasin secara langsung. Tapi untuk flowchartnya coba kita lihat di Visio karena di PowerPoint terlalu kecil. Oke, ini flowchart prosesnya mulai kemudian kita input di laptop atau smartphone, buka situs Bukalapaknya, punya akun atau enggak. Kalau punya ya langsung login, kalau enggak kita daftar akun baru dengan cara masukin nama lengkap, email, jenis kelamin, username, dan password. Kita masukkan ulang lagi passwordnya, kita klik daftar. Tadi karena kita nggak akan masuk ke akun ya, kita harus masuk ke akun email dulu untuk konfirmasi akun emailnya. Setelah selesai akan kembali ke home Bukalapak. Kalau kita punya akun nih, kita tinggal aja login, masukkan username sama passwordnya, terus kita klik login, akan muncul ke home page Bukalapak lagi. Nah, kita cari nih apa yang kita mau ini. Di sini saya misalkan HP. Kita cari misalnya iPhone. Kita beli sekarang, masukkan penerima telepon, masukkan alamatnya pengiriman, pilih provinsinya, klik simpan supaya nanti kalau kita next pengen beli lagi nggak perlu masukin alamat lagi. Pilih metode pembayarannya, misalnya tadi aku pilih Indomaret, klik bayar, akan mendapatkan nomor tagihan. Terus udah kayak gitu aja, kita nunggu sampai barangnya datang. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Sistem informasi akuntansi online pada siklus customer yang diterapkan oleh Bukalapak sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat pada bagaimana siklus customer to customer yang telah dibentuk dan berjalan dengan baik dalam menyediakan sarana jual beli antar pelanggan. Terjaganya keamanan para pengguna, baik di bidang keuangan maupun barang dagangan, dan terbentuknya sistem yang dapat mencegah maupun menanggulangi kasus penipuan, hingga munculnya rasa percaya dari para pelanggan. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.